Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggota Arif Maulana Setiawan, Sri Nur Aini, Fitria Khairunisa, Nisa Nur Hasanah, jurusan Tadris Matematika 6D. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu tentang pengertian inovasi pendidikan. Yang kedua, tujuan dan manfaat inovasi pendidikan. Yang ketiga, jenis-jenis inovasi pendidikan. Yang keempat, prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Yang kelima, faktor pendorong inovasi pendidikan. Pengertian inovasi berasal dari bahasa Inggris yaitu innovation yang bermakna segala hal yang baru atau pembaharuan. Menurut KBBI, inovasi adalah pengenalan hal-hal baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan atau rekayasa dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang baru. Berdasarkan pengertian di atas, inovasi adalah suatu ide, benda, peristiwa, metode yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru. Dan selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Menurut Aristoteles, pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara yang dilakukan untuk tujuan negara itu sendiri. Sedangkan menurut Socrates, pendidikan adalah suatu saran yang digunakan untuk mencari kebenaran. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 2003, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Berdasarkan pengertian pendidikan di atas, yaitu pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana melalui proses kegiatan bimbingan, tuntunan kepada anak sehingga memiliki kecerdasan intelijensi, emosional, dan spiritual dan menjadi insan kamil dalam kehidupan kelak. Pengertian inovasi pendidikan. Menurut Ibrahim tahun 1988, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Menurut Rusdiana tahun 2014, pengertian inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan. Sedangkan menurut Saud tahun 2018, inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan dalam pendidikan. Tujuan dan manfaat inovasi pendidikan. Tujuan utamanya yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, pembaharuan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah pendidikan. Yang kedua, yaitu upaya mengembangkan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu manfaat dari inovasi pendidikan, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, usaha pemerataan pendidikan. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang keempat, memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi. Yang kelima, relevansi pendidikan. Yaitu selanjutnya tentang jenis-jenis inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inovasi pendidikan. Sebelum saya menyebutkan ada berapa saja jenis inovasi pendidikan, saya akan membagi jenis-jenis inovasi pendidikan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama yaitu inovasi pendidikan secara umum. Kategori kedua yaitu inovasi pendidikan yang dirumuskan oleh para ahli di Amerika. Dan yang ketiga yaitu inovasi pendidikan dalam praktiknya. Mari kita bahas kategori pertama. Menurut Kusnadi, tahun 2017, inovasi pendidikan secara umum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis top-down dan bottom-up. Jenis top-down adalah inovasi yang dicetuskan oleh para pihak yang berada di posisi pimpinan,
untuk kemudian disebarkan ke seluruh elemen pendidikan di bawahnya. Contohnya saat Menteri Pendidikan membuat kurikulum. Kurikulum dibentuk oleh para ahli yang berada di atas, kemudian nanti kurikulum ini disosialisasikan kepada para pendidik dan kemudian diterapkan pada proses pembelajaran. Sedangkan jenis bottom up merupakan inovasi yang sebaliknya. Artinya inovasi diadakan oleh elemen yang berada di bawah dan bersentuhan langsung dengan murid. Inovasi ini diadakan karena para elemen tadi merasakan perlunya sebuah perubahan dan perbaikan dalam pembelajaran yang diadakan di ruang kelas. Kelebihan inovasi ini adalah adanya kesesuaian dengan realita di lapangan dan masing-masing lembaga pendidikan. Namun, sayangnya inovasi ini mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena proses penemuan masalah sampai perumusan solusi tidaklah mudah. Beranjak pada kategori kedua, yaitu jenis inovasi yang dirumuskan oleh para ahli pendidikan Amerika. Pada kategori ini, inovasi pendidikan dibagi ke dalam 3 jenis yang berbeda, yaitu model penelitian pengembangan dan difusi, 2. Model pengembangan organisasi, dan ketiga, model konfigurasi. Jenis penelitian pengembangan dan difusi ini, atau yang jenis yang pertama, merupakan inovasi berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok dari perubahan adalah penelitian, pengembangan, dan difusi. Langkah pertama dalam usaha mengadakan perubahan pendidikan adalah melakukan kegiatan penelitian pendidikan. Kemudian, masalah yang ditemukan dikembangkan, sehingga menghasilkan sebuah solusi yang tepat. Dan terakhir, inovasi yang dihasilkan akan dilakukan difusi inovasi, melalui kegiatan komunikasi di berbagai saluran yang memungkinkan. Kita beranjak pada jenis yang kedua, menurut para ahli pendidikan Amerika, yaitu jenis pengembangan organisasi. Jenis ini berorientasi pada nilai yang tinggi. Artinya dalam jenis ini juga mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah atau sistem persekolahan tidak hanya diberitahukan tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerimanya. Tetapi, sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapi, serta mampu untuk menciptakan cara memecahkan permasalahan itu sendiri. Jadi, perbedaan jenis pertama dan kedua ini, untuk jenis pertama atau yang penelitian pengembangan dan difusi, ini bisa berlaku pada wilayah yang luas, artinya berlaku secara umum. Sedangkan yang kedua ini pada sebuah organisasi, dan sekolah merupakan salah satu organisasi, sehingga perbedaannya terletak pada wilayah di mana inovasi ini diadakan. Dan yang ketiga yaitu jenis inovasi konfigurasi. Jenis inovasi konfigurasi ialah pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan. Dan ini terjadi pada situasi yang berbeda. Ini adalah suatu jenis model inovasi yang umum atau komprehensif karena memungkinkan adanya klasifikasi atau penggolongan dari situasi perubahan. Beranjak pada kategori terakhir, yaitu kategori berdasarkan praktek inovasi yang dilakukan. Banyak sekali jenis inovasi yang dilakukan dalam kategori ini, dalam pendidikan ya khususnya. Namun, Anwar menyoroti 2 jenis praktek yang dilaksanakan, yaitu perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran. Bentuk inovasi kurikulum diwujudkan dengan adanya pola pendidikan yang demokratis, setelah sebelumnya berpola sentralistik, monolitik, dan uniformistik. Kebijakan ini bukan berarti menghilangkan unsur-unsur nasional dan menimbulkan fanatisme daerah, tetapi dalam rangka memberikan perimbangan yang proporsional antara kurikulum nasional dan daerah. Jadi, inovasi yang pertama menurut Anwar dalam pendidikan di Indonesia itu dalam kebijakan perubahan kurikulum. Dan perubahan kurikulum ini selalu disesuaikan dengan keadaan zaman yang sedang dihadapi. Kemudian,
Isu kedua dalam inovasi pendidikan menurut Anwar yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilakukan agar mencapai peningkatan kualitas hasil pendidikan. Dan faktor penentu utama keberhasilan upaya itu adalah pendidik. Karena bagaimanapun juga yang menghadapi siswa atau murid secara langsung itu pendidik. Bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka mendidik, dan melaksanakan hal-hal yang tercantum di kurikulum itu adalah pendidik. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa untuk terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran adalah dengan adanya peningkatan kualitas pendidik tadi. Sehingga dengan meningkatnya kualitas pembelajaran, maka kualitas pendidikan akan meningkat. Sekian materi dari saya, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya ada prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Jadi prinsip itu sendiri kan artinya dasar atau asas, dasar-dasar inovasi pendidikan. Menurut Drucker, sebagaimana dikutip dalam Tilaar, beliau mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip inovasi. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis. Jadi dasar dari inovasi tersebut ialah analisis di berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, inovasi hanya dapat terjadi apabila seseorang mempunyai kemampuan analisis. Dalam hal ini, seseorang tersebut artinya peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga dia ini mencoba untuk menganalisis dan mencari solusi atau mengembangkan berusaha menciptakan sesuatu yang baru yang nantinya akan berguna untuk lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, untuk inovasi yang kedua, prinsip inovasi yang kedua yaitu ada inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Apa itu konseptual dan perseptual? Jadi artinya inovasi itu bermula dari keinginan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat dan kalangan luas gitu. Jadi bagaimana inovasi tersebut dapat muncul apabila seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk menciptakannya gitu. Jadi harus ada keinginan dari dalam diri manusianya tersebut untuk menciptakan sesuatu yang baru, tentunya yang dapat diterima oleh masyarakat dan kalangan luas. Nah, untuk prinsip inovasi yang ketiga yaitu inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Jadi tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang besar yang tidak terjangkau. Tentunya inovasi ini berasal dari ide-ide yang kecil, kemudian dikembangkan, dan nantinya suatu saat nanti akan berguna untuk kehidupan yang sangat luas gitu. Jadi keinginan kecil tersebut dapat memperbaiki suatu kondisi atau kebutuhan hidup kelak gitu loh. Jadi intinya inovasi tersebut dimulai dari hal-hal yang kecil, tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar yang di luar jangkauan otak kita gitu. Nah, untuk prinsip inovasi yang keempat sekaligus terakhir ya, yaitu ada inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan gitu. Jadi inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Jadi apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat. Jadi inovasi itu diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Yang menciptakan inovasi tersebut itu kan nanti akan disebut pelopor gitu kan, karena belum ada nih sebelumnya gitu.
Nah, dia itu bakal disebut pelopor. Apabila inovasi tersebut tidak tidak diapresiasi atau kurang memperoleh apresiasi dalam masyarakat, itu artinya intensi dari suatu inovasi tersebut kurang jelas. Isi dari inovasi tersebut itu kurang jelas atau bisa saja kurang dapat diterima oleh masyarakat, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nisa Nur Hasanah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong inovasi pendidikan. Dalam melakukan inovasi pendidikan, tentunya berkaitan erat dengan sekolah atau lembaga pendidikan formal, di mana lembaga pendidikan formal ini adalah subsistem dari sistem sosial. Artinya, sekolah adalah bagian dari sistem sosial. Jadi, jika terjadi perubahan dalam sistem sosial, otomatis lembaga pendidikan formal juga akan mengalami perubahan, dan hasilnya akan berpengaruh terhadap sistem sosial. Lalu, apa motivasinya sehingga perlu diadakan inovasi pendidikan? Yang pertama adalah kemauan sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat. Seperti misalnya jurusan-jurusan di universitas pada zaman dahulu tentunya akan berbeda dengan jurusan-jurusan di universitas pada masa sekarang. Karena kebutuhan masyarakat pada zaman dahulu tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Yang kedua yaitu adanya usaha untuk menggunakan sekolah atau lembaga pendidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Tentunya banyak sekali masalah pendidikan di masyarakat, baik itu dari penyimpangan sosial ataupun yang lainnya, sehingga perlu diadakan inovasi pendidikan agar masalah tersebut bisa sedikit teratasi. Lalu apa saja faktor pendorongnya dalam melakukan inovasi pendidikan? Yang pertama adalah visi terhadap pendidikan. Tentunya dalam melakukan inovasi pendidikan adalah menginginkan tujuan pendidikan itu dapat terlaksana dengan baik. Karena sejatinya manusia ini memiliki potensi dasar yang universal. Berupa yang pertama, kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk atau moral identity. Yang kedua, kemampuan dan kebebasan untuk memperkembangkan diri sendiri sesuai dengan pembawaan dan cita-citanya atau individual identity. Yang ketiga, kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain atau social identity. Yang keempat, adanya ciri-ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain atau individual difference. Dengan potensi-potensi dasar tersebut, diharapkan kita semua dapat melakukan inovasi pendidikan sehingga visi pendidikan ini dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu faktor pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang tinggi menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, terutama pendidikan. Banyak masalah pendidikan yang diakibatkan dari pertambahan penduduk, seperti 1. Kurangnya kesempatan belajar. 2. Masalah kualitas pendidikan. 3. Masalah relevansi. 4. Masalah efisiensi dan efektivitas pendidikan diusahakan agar memperoleh hasil yang baik dengan biaya dan waktu yang sedikit. Dari masalah-masalah tersebut perlu dilakukan inovasi pendidikan agar masalah tersebut dapat sedikit teratasi. Misalnya, dari masalah pendidikan yang diakibatkan dari pertambahan penduduk adalah jumlah siswa di sekolah ini semakin banyak. Oleh karena itu, bangunan-bangunan sekolah menjadi diperbesar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman ditandai dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif bertambah pesat. Perkembangan tersebut sudah tentu harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Sudah kita ketahui bahwa kurikulum sekolah ini sudah berkali-kali ganti. Hal tersebut adalah untuk menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan kurikulum yang baru, tentunya ada pengetahuan baru dan metode mengajar yang baru, sehingga pendidikan menjadi lebih baik. Dan yang keempat adalah tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan.
Dalam mempersiapkan proses pendidikan yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, sistem pembelajaran harus disesuaikan agar tidak ketinggalan dan mampu mencetak output yang kompeten di bidangnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.